Selamat malam Sobat XX1. Saya Ernest Prakasa di sini lagi mendapatkan akses istimewa ke akun cinema.21. Sementara passwordnya gue pegang nih teman-teman. Jadi kalau akunnya besok dijual jadi berubah jadi akun peninggi pemutih pelangsing, lo tahu siapa tersangkanya ya. Gimana kabarnya di tengah suasana yang sedang ya tidak menentu seperti sekarang ini? Gue berharap teman-teman dalam keadaan baik, sehat. Untuk yang sedang tidak kepepet-kepepet amat, semoga betah-betahin di rumah, jangan paksain keluar. Tapi kalau misalnya memang harus, penting banget jaga kebersihan sebelum masuk rumah langsung ganti baju, cuci tangan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah ya. Kalau boleh cerita sedikit di tengah pandemi ini, gue masih bersyukur gue sendiri di Jakarta masih bisa, kondisinya masih baik-baik aja. Di kota kalian semoga juga, walaupun semuanya serba, pasti hidup kita berubah, tapi semoga keadaannya nggak terlalu parah-parah amat. Gue pengen coba live sama yang udah ada di sini. Coba ya, siapa ya? Gue pilih random ya. Gue pilih random sama yang udah nge-request live sama gue. S_ST. Coba. Ntar gantian ya. Yang sopan dong buka mata kalau bicara. Lu yang gak sopan. Mata gue udah melotot. Tuh. Ya ST, kuota lo habis kali nih. Gak bisa nyambung-nyambung ST. Cancel lah, kelamaan. Oke, siapa lagi yang tadi request live? Ini ada Cemara. Wih, kayak keluarga Cemara. Coba kita add. Muncul gak nih Cemara nih? Baru tadi gue nge-live juga sama Gina Esnur ngomongin soal skenario film. Nah, tuh muncul dia. Mana gak ada gambarnya? Halo? Suaranya doang, gambarnya gak ada. Ya, ginilah ya. Kuotanya pada pas-pasan nih kayaknya nih. Coba gue cari yang lain lagi nih yang kira-kira bisa. Oke. Mana ya? Ini banyak kan cowok nih. Lu ngapain cowok-cowok? Ngapain lu? Gue pilih cewek dulu Cewek dulu nih, ada. Kayak perasaannya kayak ini ya, kayak penyiar lagi buka requestan gitu. Halo. Password. Connecting. Tapi ya teman-teman jangan heran, memang di tengah pandemi ini koneksi internet tuh melambat. Karena orang banyak yang diem, nggak ngapa-ngapain, main HP, internetan, main game, nonton video, streaming, dan lain sebagainya. Jadi koneksi melambat, jadi jangan heran. Halo? Tuh ada gambarnya tuh. Walaupun kamu... Hai. Mana nggak ada? Ya, belum berhasil juga ternyata. Percobaan terakhir nih, kalau nggak bisa juga gue jawab-jawabin pertanyaan aja deh. Coba. Apa harus cowok ya? Mungkin cewek nggak bisa, harus cowok kali nih. Coba cowok gue add nih. IP Mendoan. Bang, agak melekin lagi dong. Udah mentok, bro. Nah, nih hidup nih. Bede. Halo, apa kabar? Ya, baik. IP Mendoan, panggilan lu siapa nih? IP. IP di mana, Pe? Dari Serang, Di Banten. Serang. Ya, Gimana keadaan di kota Serang, gimana? keadaannya ya walaupun lagi ada virus, tetap aja masih rame lah keluar-keluar. Ya, jangan dong. Gimana sih lu? Nggak ngasih contoh yang baik. Ya, Lu gue lagi di di rumah mana aja. nih? Nah, gue di rumah. Di rumah. Lu masih keluar-keluar nggak? Keluar kepentingannya cuma ketemu sama teman di rumahnya dia gitu. Oke, jadi nggak nongkrong rame-rame di pinggir jalan ya? Enggak. Jangan nongkrong di pinggir jalan, apalagi jangan nongkrong di tengah jalan, Teh. Lebih bahaya lagi itu ya. Ya, seenggak lucu itu jok gua ya, sampai dia ngeheng langsung koneksinya. Oke, udah nyambung lagi. Oke. Teh, Ini bukan bioskop teman masih nggak? pantau. XX1 udah tutup ya di sana ya? XS1 gue nggak kesana sih.
Bang, Lu nontonnya bajakan nih pasti nih, anak LK21 nih, bukan Cinema.21 nih. Kelihatan nih dari muka-mukanya nih. aduh, aduh. Film favorit apa film favorit? Film favorit buat sekarang 1917. Oh, yang lokal dong. Lu support film Indonesia nih, Hari Film Nasional nih. Ya, cek toko sebelah. Alah, penjilat, kamu penjilat. Gua ikut kelas penulisan skenario Oh, yang di mana? yang di kelas.com. Oh, yang di kelas Tom. Oke, semoga ilmunya berguna. Salam buat teman-teman di Serang ya. Teh. Dah. Dah. Oke. Serang, coba ya sekarang ya. Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Giliran laki aja mau lu. Dasar. Cewek sekarang gue. Sinta. Sinta tidak seputih Santi. Gimana sih di iklan zaman dulu tuh? Wih, decline. Wey. Decline lagi, sombong banget lu. Ngapain lu minta join kalau decline? Udah gua approve decline. Beuh. Egoku terluka. Nih, ada cewek lagi nih. Jadi buat teman-teman nih, buat yang nggak tahu, gue mau cerita sedikit sambil nunggu bahwa syuting film di Serafina. Hai, Hai, Saraja di mana? Kamu di mana? dari Medan. Oh, dari Medan. Suka nonton bioskop nggak di Medan? Suka banget dong. Oh, bukan bajakan ya, bioskop ya. Ya dong di bioskop. Biasanya aku tuh kalau nge bioskop selalu sendiri hari Kamis. Kenapa harus hari Kamis? Ya nggak apa-apa, karena kan memang perdananya Kamis. Terus Oh, juga film-film baru kan keluarnya hari Kamis tuh. oh betul. Wah, hebat. Kamu memang pecinta film Indonesia sampai hafal film baru keluarnya hari Kamis. Bagus, 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 bagus. Film favoritnya apa boleh tahu nggak? Jangan sebut film Eh, film orang aja. Film Indonesia ya. Film Indo sejauh ini sih Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Oh, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Oke, baik. Kayaknya kena banget. Oke. Sip, kalau gitu pilihan yang bagus. Terima kasih sudah bergabung. Salam buat teman-teman di Medan, Serafina ya. Ya. Dah. Ya. Udah. Kalau sekarang ini produksi film lagi pada berhenti karena di Jakarta ini kan kondisinya sekarang pusat perkembangan virusnya ada di Jakarta, jadi syuting-syuting tuh udah nggak boleh. Jadi kalau masih ada yang bandel syuting dibubarin Satpol PP, guys, beneran ini dibubarin Satpol PP, disamperin polisi, pokoknya nggak boleh, semuanya harus bubar. Jadi sekarang film-film semua pada berhenti, teman-teman di televisi juga agak susah karena programnya harus benar-benar yang dipilih banget, yang melibatkan sedikit pemain, sedikit kru, pokoknya semua lagi berjuang lah teman-teman. Dan banyak film-film yang tadinya mau dirilis juga mungkin teman-teman tahu film-film pada di cancel rilisnya dan di pending sampai waktu yang tidak ditentukan. Dengar-dengar gosip nih ya, dengar-dengar gosip kalau nanti ketika buka kembali bioskop ini film-film barunya belum siap, mungkin akan menayangkan kembali film-film lama dulu gitu. Di Cina, Cina itu kan sekarang bioskop udah mulai buka lagi nih. Nah, dia menayangkan film-film lama yang box office, yang blockbuster gitu. Jadi, mari kita berharap semoga ini cepat selesai. Gue nggak bosan-bosannya ingetin buat jangan lupa cuci tangan selalu ya. Jangan pada malas cuci tangan ya. Oke, gue mau jawab pertanyaan lah kalau ada yang nanya. Oh, ini ada yang nanya di question ya. Di question ya. Oh ya, di sini nih. Oke, untuk Chelsea sayang, oh ini sisaan dari sesi sebelumnya ya. Wah, ini rata-rata nanya kapan bioskop buka lagi. Waduh, bioskop buka lagi. Gue rasa bioskop, gambar gue hilang. Mana nih gambarnya? Tes, bentar. Nah, lu. Oke. Maaf. Kapan bioskop buka lagi? Gue bukan pegawai XX1 ya, tapi kalau gue bisa bantu jawab, sebenarnya semua mau bioskop buka lagi segera, teman-teman. Filmmaker, pihak bioskop, semuanya pengen segera bioskop buka kembali, tapi
Kalau misalnya sekarang kondisinya orang-orang lagi nggak boleh keluar rumah, bioskopnya buka tapi nggak ada yang nonton, kan kasihan teman-teman yang kerja di bioskop dong, rugi. Udah capek-capek bikin makanan nggak ada yang beli, nyalain listrik, AC nggak ada yang nonton gitu. Jadi biaya operasionalnya terlalu tinggi. Jadi kalau ditanya kapan lagi buka bioskop ya mungkin setelah pandemi ini reda ya kalau mau ini. Yang mau nanya pakai stiker questions ya biar gampang gue ngelihatnya. Gila, ada yang gak kenal sama gua. Dari tadi kita ngobrol, lu gak tahu gua siapa. Gila. Oke, buat yang belum kenal, salam kenal. Nama saya Nikola Saputra. Mungkin Anda kalau nonton film Ada Apa Dengan Cinta tahun 2002, saya berperan sebagai Rangga bersama dengan Cinta yang diperankan sama Dian Sastrowardoyo ya. Iya, saya Nikola Saputra. Gak beda memang kalau di Instastory sama di layar lebar. Ini ada yang beneran percaya nih, jangan-jangan nih. Aduh. Film tahun ini judulnya apa? Sejujurnya teman-teman, gue udah siapin film. Walaupun belum boleh gue sebut judulnya, tapi filmnya tentang masih drama komedi sih. Belum boleh bocorin, tapi cuman doain ya semoga filmnya beneran jadi rilis akhir tahun ini, karena suasananya serba tidak menentu. Kita juga susah gitu untuk menjanjikan sesuatu di tengah semua ketidakpastian ini. Ada apa dengan Cina? Ada apa dengan Cina? Ada apa dengan cinta? Woi, ADC tuh ada apa dengan cinta? Ada apa dengan Cina? Oke. Bentar. Bang, kira-kira nanti ada Imperfect 2 apa enggak? Jadi gini, gue kasih bocoran aja dari sekarang. Imperfect 2 sih belum ada rencana, tapi sebenarnya gue tuh punya rencana bikin series. Seriesnya itu menampilkan geng kosan yang diperanin sama Aci Resti, Kiki Saputri, Neneng Risma, dan Sasa Utari. Geng kosan itu yang jadi tokoh utamanya gitu. Cuman karena keadaannya lagi seperti sekarang ini, mau nggak mau rencana syutingnya terpaksa kita tunda. Belum tahu kemana. Jadi harusnya tuh bulan Juni syuting, dari mulai April itu kita udah persiapan. Harusnya ya, cuman dengan kondisi yang seperti sekarang, saya terpaksa menunda dan semuanya serba dalam ketidakpastian. Jadi ya doain ya, teman-teman ya. Tidur bang, matanya udah sayu. Emang begini, mata saya emang segini, udah mentok maksimal, nggak bisa digedein lagi. Tadi barusan ada pertanyaan. Kau selama di rumah ngapain aja? Ngapain ya? Emang di rumah ini, ya di satu sisi kadang-kadang bosan, cuman gue bersyukur masih ada rumah gitu, masih ada tempat yang gue bisa berlindung, gue bisa bertahan bersama dengan istri dan anak-anak gitu, tempat yang nyaman, gue bisa kerja, gue bisa punya internet, dan itu semua kemewahan. Buat lo yang bosan di rumah dan segala macam, syukurilah lo masih ada tempat rumah gitu, lo masih punya tempat untuk berlindung di kala hujan, lo masih ada. Buat lo yang masih bisa internetan, syukuri lo masih bisa internetan di rumah lo gitu. Banyak yang tidak punya kemewahan itu. Kadang-kadang kita tuh punya kemewahan yang tidak kita sadari kan, kita kasih-kasihkan terus sambil ngomel-ngomel, padahal apa yang kita milikin itu buat orang lain sesuatu yang sangat didam-idamkan gitu. Jadi kita selama di rumah ini belajar diem, belajar bersyukur aja sih kalau gue. Semoga lu juga bisa. Kok masih perjaka nggak? Anak gue 2 tong. Gimana caranya perjaka anaknya 2? Waduh. Ya. Buset. Panjang nih. Bagaimana menurut Bang Ernest? Wah, Bang Ernest nih. Di keypad lo nggak ada huruf S atau bagaimana? Prediksi film superhero Indonesia ke depan. Waduh. Gue sangat mendambakan segera muncul sebenarnya itu Sri Asih sama Virgo. Gue penasaran banget, terutama Sri Asih yang udah sekelebat muncul di Gundala ya kan, penasaran banget. Tapi lagi-lagi karena wabah semuanya pada mengundurkan proyeknya. Jadi menurut gue film superhero ke depan akan sangat menjanjikan prospeknya, walaupun kita nggak bisa berharap CGI langsung sekeren Marvel gitu ya, nggak bisa lah, beda
Beda teknologi, mereka udah ratusan tahun lebih dulu industrinya. Jadi kita butuh waktu untuk ngejar ke sana. Tapi kalau lo pengen film Indonesia tambah bagus, yang bisa lo lakukan sebenarnya cuma satu. Kalau ada film yang lo suka dan di kota lo di bioskop, datanglah ke 21, datanglah ke XX1. Kenapa? Karena kalau film Indonesia penontonnya banyak, investornya, produsernya semakin berani buat mengeluarkan dana produksi, ya kan? Kalau misalnya pendapatannya besar, mereka juga semakin berani mengeluarkan biaya produksi yang besar. Semakin besar biaya produksi, semakin bagus filmnya gitu. Jadi semuanya saling berhubungan antara produser, kami, filmmakernya, dan kalian yang nonton. Kita semua saling berkontribusi. Kalau misalnya semuanya bisa bekerja sama dengan baik, harusnya semuanya makin maju, selalu makin maju. Oke, coba kita cek lagi. Ada yang nanya ini, inspirasi nulis dapatnya dari mana? Kalau lo pengen dapat inspirasi, ya. Kalau lo pengen dapat inspirasi, biasain kalau ke toilet jangan bawa handphone. Diem aja gitu. Coba sekarang gue tanya, kapan terakhir lo diem? Diem tuh maksudnya bengong gitu. Jangan yang jorok bengong. Maksudnya ngelamun gitu, ngayal. Nih otaknya dipakai ngayal, jangan dipakai buat konsumsi konten terus gitu. Kapan terakhir lo diem tanpa ngelihat layar, tanpa ngelihat buku, tanpa ngelihat apapun, diem aja. Jadi melatih imajinasi kita supaya bisa berkembang gitu. Itu ini loh bisa sangat bermanfaat loh. Ini buat yang lagi bingung, iya saya Ernest Prakasa, saya lagi mengambil alih akun Cinema 21 tadi sore. Chelsea Islan dan Lutesia, sekarang gue dalam rangka Hari Film Nasional. Ini ada lagi nih, kenapa Cinema 21 nggak mau buka di Timika, nggak ada bioskop di Timika. Oke, tuh disampaikan sama teman-teman di Cinema 21 juga pasti lagi mantau nih. Ini mau gue jawab, gue mau jawab pertanyaan nih, bagus pertanyaannya. Kenapa di Indonesia nggak pernah bikin film dengan tema sci-fi? Bukan apa-apa bro, bikin tema sci-fi itu mahal. Lo bayangin, harus bikin pesawat luar angkasa. Oke, CGI-nya kayak apa? Harus bikin kostum alien. Kayak apa budgetnya? Coba bayangin. Nah, kalau orang Hollywood bikin film yang nonton sedunia, kalau kita bikin film yang nonton se-Indonesia, pasarnya lebih kecil, sehingga untuk investasi sebesar itu ngeri bos, gitu loh. Jadi sci-fi itu butuh biaya besar, action juga butuh biaya besar, makanya sebagian besar film kita lebih ke drama. Kira-kira begitu teman-teman. Apalagi masih main sama Bang Radi ya. Aduh. Sejak kapan nikah? Baru tahu gue. Gue nikah itu dari tahun 2007. Ini pertanyaan yang ngapain bahas begituan ya? Oke. Pendapatku Ernest soal emak-emak yang bawa anaknya nonton film dengan rating 21. Apakah pihak bioskop nggak menjaga? Setahu gue, 21 itu cukup ketat sebenarnya kalau bawa bocah ke film dewasa. Cuman kan kadang-kadang ya namanya orang rame ya, ada aja yang lolos gitu. Kadang-kadang gue percaya bahwa orang tua tuh juga butuh hiburan, jadi ya udah daripada gue suntuk anak gue bawa aja. Cuman ya buat ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak kecil, tolong jangan dibawa nonton film dewasa, nanti dia trauma otaknya gitu ya. Gila, gue waktu itu inget banget ya, gue nonton 11 lagi, sebelum Iblis Menjemput ya. Ada beberapa anak-anak bocah nonton sebelum Iblis Menjemput. Itu kenapa gerangan, wahai orang tua, mengajak anak Anda nonton sebelum Iblis Menjemput, itu kenapa? Apakah dia ketika malam tidurnya terlalu nyenyak sehingga mau dibikin sedikit lebih nightmare gitu biar nggak monoton hidupnya, apa bagaimana tuh? Saya juga kurang paham. Film Marvel favorit lo bang? Film Marvel favorit gue itu adalah antara dua nih, antara Winter Soldier sama Civil War. Karena menurut gue dua film itu tuh nontonnya tuh nggak kayak film superhero, itu tuh kayak film martial art gitu. Menurut gue si Russo bersaudara tuh kalau bikin adegan fighting tuh nggak ada yang lawan deh di dunia Marvel ya menurut gue. Jadi antara dua itu tuh, kalau nggak Winter Soldier, Civil War tuh asik banget. Film yang lo buat paling ribet dalam proses syuting apa? Udah jelas yang paling ribet adalah Imperfect, karena itu Jessica Mila harus dibikin gendut ya kan.
udah dia gendut, gue kurusin lagi, itu ribet banget. Dia itu pakai wig, lo tau gak dia pakai wig? Nggak kelihatan kan wignya, soalnya bikinnya ribet. Itu wig bikinnya di Bali, mahal, jauh. Udah gitu syutingnya lama. Pokoknya ribet banget lah film itu. Belum lagi dari Reza Rahadiannya. Reza Rahadian ribet apanya? Ribet jadwalnya, rebutan sama PH lain. Film Indo favorit gue itu tadi udah gue bahas di IG gue. Film dalam rangka Hari Nasional, film Indo favorit gue adalah Quickie Express. Kalau lu nggak tahu Quickie Express, itu film tahun 2008, googling, cari. Kayaknya di YouTube ada sih Quickie Express. Lucu banget. Satu lagi ya, terakhir ya. Ini aja deh. Gue mau jawab ini nih, terakhir nih. Perjuangan awal bikin film. Oke, jadi buat lo yang lagi berjuang di bidang apapun, semoga jawaban ini bisa diaplikasikan ke lo semua walaupun lo bukan filmmaker ya. Jadi kalau menurut gua, lo harus ingat bahwa apapun yang lo lihat orang udah berhasil, orang yang sukses, yang menurut lo udah berhasil mencapai sesuatu, di balik itu ada proses yang berat. Itu dulu. Pahami bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Jadi jangan berharap lo bisa bikin sesuatu, film, buku, apapun itu, album, lagu, jangan berharap bisa bikin dalam instan. Semuanya harus berproses. Dan gue percaya hasil yang baik itu hanya terjadi kalau prosesnya pun kita nikmati gitu. Jadi kalau lo berproses di sesuatu yang lo menderita, jangan terusin. Mungkin bukan itu passion lo, mungkin lo harus mengerjakan hal lain gitu. Kita hanya bisa maksimal, terutama bicara kreatif ya, kita hanya bisa maksimal kalau kita bahagia, kalau kita happy, baru bisa kreatif. Dan saat kita berproses nanti hasilnya lebih baik gitu. Jadi kalau mau mulai sesuatu, mau itu film, mau apapun, berjuang di bidang apapun, selalu ingat bahwa butuh proses, butuh waktu, dan pilihlah sesuatu yang ketika berproses itu menyenangkan buat lo. Kalau itu nggak menyenangkan, coba cari yang lain, mungkin bukan di situ bidang. Itu aja dari gua. Terima kasih banyak teman-teman ya udah join. Thank you banget Cinema21 udah ngasih kesempatan ini buat ngebajak Instagramnya. Mari kita berharap semoga ini cepat selesai. Gue nggak bosan-bosannya ngingetin buat jangan lupa cuci tangan selalu ya. Jangan pada malas cuci tangan ya. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.